Pemirsa, berdasarkan catatan Center for Strategic and International Studies (CSIS), pada pemilu 2019 terdapat 31 anggota DPR yang memutuskan pindah parpol. 20 dari 31 orang tersebut pindah ke Partai Nasdem. Salah satunya ialah Fauzi Amro, anggota Komisi 11 DPR RI, akhirnya melabuhkan pilihannya ke Partai Nasdem pada 2019 setelah bergonta-ganti partai. Bagaimana lika-liku perjalanan karir politik Fauzi Amro hingga akhirnya memantapkan hatinya ke Partai Nasdem? Kita simak rekam jejaknya berikut ini. Pria kelahiran 7 Juni 1976 ini bukanlah orang baru di kancah perpolitikan tanah air. Fauzi Amro, putra asli Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan ini pernah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Hanura mewakili Dapil Sumatera Selatan I. Fauzi Amro dikenal sebagai tokoh pemuda Sumatera Selatan. Keaktifannya berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah hingga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam saat menjadi mahasiswa, membuatnya tak segan untuk terjun ke dunia politik. Sebelum memulai karir politik di DPR RI lewat Partai Hanura tahun 2014, Fauzi Amro sudah malang melintang di beberapa partai politik. Awalnya ia bergabung dengan Partai Bintang Reformasi dan maju menjadi calon anggota legislatif di Pileg 2009. Ia juga tercatat sebagai salah satu deklarator Organisasi Persatuan Indonesia atau Perindo dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Sosial DPP Perindo. Pada Pileg 2019 lalu, Fauzi Amro memutuskan untuk bergabung bersama Partai Nasdem. Semangat restorasi Indonesia dan konsep politik tanpa mahar yang digaungkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berhasil membuat Fauzi Amro jatuh hati dan akhirnya maju dalam kontestasi Pileg 2019 bersama Partai Nasdem. Perjalanan karir saya memang beberapa partai sebelumnya itu, dan terakhir saya memilih Partai Nasdem khususnya. Alasan yang sederhana saya adalah saya melihat Partai Nasdem ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dia akan menjadi partai yang besar. Dan itu meyakini saya untuk berlabuh dengan segala konsekuensi saya tinggalkan partai lama saya. Dan saya berlabuh ke Partai Nasdem ini, dan saya meyakini bahwa Partai Nasdem ini akan menjadi partai yang besar. Saya banyak melihat partai-partai politik. Tidak ada partai politik itu yang berani mengatakan bahwa mereka gerakan tanpa mahar atau gerakan restorasi Indonesia, gerakan perubahan. Dan saya mendapatkan itu di Nasdem. Lahir dan batin, saya melihat tokoh Ketua Umum Pak Surya Paloh, Mas Prananda, dan kawan-kawan yang lain bagaimana menerapkan gerakan perubahan dan restorasi Indonesia ataupun ide tanpa mahar itu dalam sanubari internal partai maupun di luar partai. Keyakinannya berjuang bersama Partai Nasdem dibuktikan Fauzi Amro dengan menerapkan gagasan restorasi Indonesia dan konsep tanpa mahar di segala lini kegiatannya di DPR RI. Ia pun percaya konsep tanpa mahar adalah konsep yang cemerlang yang bisa membuat Partai Nasdem tumbuh menjadi partai besar di Republik ini. Partai Nasdem akan menjadi partai yang besar. Partai Nasdem akan tumbuh menjadi partai yang besar dengan konsep gerakan perubahan restorasi Indonesia. Dengan ide tanpa mahar, ini adalah ide yang cemerlang. Kepiawaian dan pengalaman politik Fauzi Amro terbukti saat ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI di dapil yang sama dengan partai berbeda. Potensi ini pun tak disia-siakan oleh Partai Nasdem. Menuju pemilu 2024 dengan target runner-up atau 100 kursi DPR RI yang telah dipasang oleh Partai Nasdem, Fauzi dipercaya menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem untuk wilayah Sumatera Selatan. Saya bagian dari Bapilu DPP Partai Nasdem, Ketua DPP Partai Nasdem Korwil Sumatera III. Dan kami melihat bahwa dari Sabang, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah mudah-mudahan target itu akan mencapai. Dan kami sangat optimis bahwa pertama adalah kita tidak ada naturalisasi, tidak banyak naturalisasi.
kita lebih banyak mengandalkan kader-kader yang potensi untuk maju di 2024. Apakah itu incumbent, apakah itu gubernur, apakah itu profesor, apakah itu dokter, apakah itu artis, semua adalah kader murni Partai Nasdem. Yang kedua adalah, ini pemilu ketiga bagi Partai Nasdem. Tapi pemilu sekarang sangat luar biasa elektoral Partai Nasdem. Kita bisa di urutan ketiga, kadang-kadang kita di urutan kedua seperti itu. Artinya saya melihat bahwa animo masyarakat, efek elektoral masyarakat terhadap Partai Nasdem ini sangat berbeda dengan dua pemilu sebelumnya. Nah, kami berharap bahwa elektoral ini akan kita jaga. Elektoral ini akan bagus, elektoral ini akan tumbuh, ditambah lagi dengan dukungan Partai Nasdem terhadap calon presiden 2024 Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami meyakini bahwa Partai Nasdem insya Allah akan tembus di 100 kursi dan insya Allah akan menjadi runner-up di pemilu 2024. Fauzi Amro menjadi satu di antara banyak caleg yang kerap disebut kutu loncat. Namun dengan apa yang sudah ia jalankan dan perjuangkan, membuktikan bahwa berpindah partai bukan melulu soal pragmatisme. Fauzi Amro secara tidak langsung membeberkan beberapa faktor yang membuatnya berpindah. Pertama, faktor kesesuaian ideologi dan konsep kepartaian antara caleg dan platform partai. Kemudian adalah faktor harapan. Ketika seseorang yang memiliki potensi serta kapabilitas yang mumpuni dihargai peran dan fungsinya, maka ia akan sekuat tenaga memperjuangkan dan membesarkan partainya.